Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh ada sebagaimana adanya kita saat ini. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan pujian Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan.
Kita percaya bahwa Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah kekuatan kita dalam situasi apapun. Firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi penghiburan bagi kami, dan terlebih Tuhan boleh memberikan sukacita bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dalam situasi yang kurang bersahabat. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pegangan kami adalah firman Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami pada malam hari ini. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap berpegang kepada Engkau dan tetap di dalam iman kepada Kristus. Karena kami percaya bahwa yang menjaga kami adalah Tuhan dan firman Tuhan sebagai penuntun kami. Oleh sebab itu, kami mau Engkau yang membersihkan hati pikiran kami dan biarlah firman-Mu yang boleh mengubah hati kami dan boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami yang lemah dan lesu ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya membagikan satu renungan bagi kita di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Di bawah perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua mengerti bahwa ketika membangun sebuah bangunan, sebuah rumah, atau sebuah gedung, pasti dimulai dengan fondasi yang kuat. Bukan mendirikan tiang, bukan juga membangun tembok-tembok atau atapnya. Tetapi terlebih dulu, pertama-tama, sebuah bangunan harus dimulai dari fondasinya. Kalau fondasinya kokoh, pasti gedung itu akan tetap kuat. Sekalipun ada goncangan yang kuat, tetapi gedung itu akan tetap kuat, tetap kokoh dan tidak mudah roboh. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingat sekali ketika masih di Nias, ketika terjadi gempa bumi tahun 2015. Ada begitu banyak bangunan yang mewah, bangunan yang bagus, yang luar biasa. Tetapi dalam seketika, karena gempa, rumah-rumah yang besar itu, rumah-rumah yang mewah itu hancur. Tetapi tidak sedikit juga ada rumah yang biasa-biasa saja, yang sangat sederhana, tapi tidak hancur, tidak rubuh. Karena kenapa? Karena fondasi daripada rumah itu kuat, kokoh, dan dalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini Tuhan Yesus menceritakan ada dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Dan itu disebut orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir itu disebut sebagai orang yang bodoh. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana. Dan itu digambarkan sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga di dalam keadaan apapun, dalam situasi buruk sekalipun, ia tetap kuat. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada badai, sekalipun ada gelombang, sekalipun ada masalah dalam hidupnya, dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Sedangkan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, adalah orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang semacam ini tidak akan tahan dalam situasi yang buruk. Ia tidak kuat menghadapi masalah. Ia mudah goncang. Ia mudah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Ia mudah menyalahkan Tuhan ketika ada namanya penderitaan. Ia mudah menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan orang-orang di sekitarnya ketika ia menghadapi yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita di bagian mana? Apakah kita orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Apakah kita orang yang mendirikan rumah di atas batu atau orang yang mendirikan rumah di atas pasir? Saya percaya bahwa semua kita mengiyakan bahwa saya mau menjadi orang yang mendirikan rumah di atas batu. Saya mau menjadi orang yang bijaksana. Saya mau menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami dan melakukan firman itu bukan hal yang mudah. Tetapi bagi setiap kita yang mendengarkan, memahami firman Tuhan itu, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita, berbahagialah kita. Oleh karena kenapa? Pada suatu saat ketika ada badai, ketika ada masalah, kita bisa menghadapinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang kuat menghadapi masalah, orang yang kuat menghadapi berbagai macam tantangan, orang yang kuat menghadapi berbagai macam tekanan? Hanya satu, kuncinya adalah pahamilah firman, renungkanlah firman Tuhan, dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Berpeganglah pada firman Tuhan. Ya, dalam situasi yang berubah-ubah, kita harus tetap berpegang kepada Dia yang tidak pernah berubah, yaitu firman dan Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dan firman pun tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berpegang pada janji firman Tuhan. Mari kita berpegang dan tetap berharap kepada Dia, batu penjuru kita, yaitu Kristus Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Allah yang boleh memberkati kami pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa kami harus tetap tinggal di dalam Engkau, dan kami harus membangun diri kami di atas kebenaran firman Allah. Kami harus bisa membangun diri kami di atas batu yang teguh, dan batu penjuru kami yaitu Kristus Tuhan. Dan kami harus bisa Tuhan membangun diri kami di atas firman Allah yang teguh,
Sehingga Tuhan dalam berbagai macam tantangan, kesulitan kehidupan, kami masih tetap bisa berharap kepada Tuhan. Kami masih tetap bisa Tuhan melakukan, tetap beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah segala dosa kami jika selama ini kami melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni jika selama ini kami meragukan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga berdoa Bapa di surga, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi pekerjaan kami, bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur kami bisa mengikuti ibadah online. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemerintahan kami dalam menangani, dalam melawan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang melindungi mereka, memberikan mereka hikmat dalam melawan COVID-19 di negara kami. Dan juga berikan mereka hikmat Tuhan dalam menghadapi krisis secara ekonomi, baik secara nasional maupun secara global ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para tim medis, para dokter yang terus Tuhan berjuang juga dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Bahkan kami mendengar berita tenaga medis, tenaga dokter ya Tuhan, khususnya untuk COVID, kiranya masih dalam keadaan kurang ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada para tim medis, para dokter, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga para masyarakat, rakyat Indonesia Tuhan, boleh Tuhan dengan hikmat Tuhan, mereka boleh disiplin dan taat pada protokol-protokol kesehatan selama masa-masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang terus memberkati untuk keluarga GKT Sidoarjo. Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati kesehatan mereka. Secara khusus juga berdoa untuk orang tua yang saat ini juga memiliki anak yang masuk sekolah atau memasuki tahun ajaran yang baru. Ya Bapa di surga, Engkau yang kiranya mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka ya Tuhan Yesus, baik kebutuhan dana dan lain sebagainya ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mencukupkan bagi mereka. Berkati untuk anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami yang mengikuti tes ujian untuk masuk di universitas atau juga yang mengikuti tes untuk masuk sekolah yang mereka inginkan. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk seluruh jemaat-Mu GKT Sidoarjo yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan pemulihan bagi mereka. Kami ingat untuk Ibu Susilowati ya Tuhan, yang saat ini juga masih tetap dirawat di rumah. Ya Bapa di surga, Engkau kiranya terus yang menjagai, memulihkan kesehatan daripada Ibu Susilowati Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia. Engkau tambah-tambahkan imunitas kepada Ibu Susilowati. Engkau yang Tuhan juga sendiri yang memberikan kekuatan sukacita kepada Ibu Susilowati, dan tetap berharap dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh saudara kami yang kami tidak tahu satu persatu kelemahan-kelemahan mereka, penyakit mereka, pergumulan mereka. Tuhan yang kiranya menopang mereka, Tuhan yang kiranya sendiri yang menguatkan mereka. Berkati Tuhan untuk Pak Tony, Ko Acang, dan seluruh jemaat-jemaat yang lainnya. Tuhan berikan mereka pemeliharaan dalam masa-masa pandemi ini, karena mereka tidak bisa berobat di luar negeri ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini
Kami berdoa juga untuk persiapan ibadah komunal kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menolong kami dalam memikirkan baik hamba Tuhan dan juga PHTM dan seluruh para pekerja di gereja ini. Tuhan yang menolong, Tuhan berikan kami kesatuan hati memikirkan yang terbaik bagi gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan doa kami dan kiranya Engkau sendiri yang mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya persekutuan doa malam hari ini boleh memberkati kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.